Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah, tetap diberikan kesehatan, dan tetap terlindungi dari penyakit yang berbahaya. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan maknanya pada tema 8 pada pelajaran PKN. Nah, apa sih lambang negara Republik Indonesia? Yaitu sekali lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda. Nah, burung Garuda ini coba perhatikan, kepalanya menghadap ke kanan. Di dadanya ada sebuah perisai. Di perisai ini pada setiap ruang perisai melambangkan atau menyimbolkan simbol-simbol dari Pancasila, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Nah, gambar bintang ini merupakan simbol Pancasila yang pertama, rantai emas merupakan simbol Pancasila yang kedua, pohon beringin merupakan simbol Pancasila yang ketiga, kepala banteng merupakan simbol Pancasila yang keempat, padi dan kapas merupakan simbol Pancasila yang kelima. Nah, di setiap helai burung Garuda ini memiliki makna. Apa maknanya? Nanti kita akan belajar ya. Nah, di kaki burung Garuda itu mencengkram sebuah pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia, yang artinya itu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, yang berarti Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan, dari mulai ras, suku, agama, budaya, itu memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada itu malah menimbulkan rasa kecintaan pada bangsa Indonesia. Nah, yang merancang simbol atau lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda adalah Sultan Hamid II, lalu disempurnakan oleh Bung Karno. Lambang negara ini pertama kali dipakai pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Jadi yang pertama kali merancang Sultan Hamid II, lalu disempurnakan oleh Bung Karno, pertama kali digunakan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 1950. Ya, oke, lalu deskripsi dan arti filosofi lambang negara Indonesia. Yang pertama dari burung Garuda. Burung Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia itu merupakan bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Jadi, apa simbol burung Garuda dipakai? Burung Garuda itu merupakan simbol negara Indonesia yang merupakan bangsa yang kuat dan bangsa yang besar. Lalu warna keemasan pada burung Garuda itu menggambarkan kejayaan dan keagungan. Bangsa Indonesia harus mencapai kejayaan dan keagungannya gitu ya. Lalu jumlah bulu pada burung Garuda itu menggambarkan tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Oke, perhatikan. Ini 17 Agustus 1945. 17-nya terdapat di mana? Ada 17 helai bulu sayap Garuda. Nih, jika kita hitung ada 17 helai bulu sayapnya yang merupakan tanggal kemerdekaan. 8 helai bulu ekor yang ada di bawah. Ini ada 8 helai menunjukkan bulan kemerdekaan Indonesia, bulan 8 yaitu bulan Agustus. Lalu ada 19 bulu di pangkal ekor, di bawah perisai ini ada 19, menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia. Lalu ada 45
helai bulu leher di atas perisai ini ada 45 jumlahnya, merupakan tahun kemerdekaan Indonesia juga. Jadi jika digabungkan 17, 8 di helai bulu ekor, 19 helai bulu pangkal ekor, dan 45 helai bulu leher. Jika digabungkan 17, 8, 19, 45. Nah, di dada burung Garuda itu terdapat sebuah perisai. Perisai dikenal sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Nah, di tengah perisai ada gambar sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal ini mencerminkan bahwa letak Indonesia berada pada negara yang tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, pada perisai ini terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Warna dasar pada perisai yaitu warnanya merah putih, yaitu warna bendera Indonesia, dan pada bagian tengahnya memiliki dasar warna hitam. Nah, seperti ini ya. Warna dasarnya merah putih. Perisai ini melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Warna dasarnya merah putih, bendera kita di tengahnya berwarna hitam, lalu ada garis tebal hitam yang menunjukkan letak negara Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Oke, ya. Nah, pada setiap ruang di perisai pada lambang burung Garuda itu merupakan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, ruang yang pertama yaitu ada simbol bintang keemasan. Bintang ini merupakan lambang sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila yang pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ini merupakan nilai luhur yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih contoh perilaku pengalaman sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa? Yaitu yang pertama, menghormati dan membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah sebuah bangsa, adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama. Nah, ada agama Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, Hindu, Buddha, ada Konghucu. Nah, pada setiap umat beragama itu harus menciptakan sikap saling menghormati dan membina kerukunan hidup di antara umat yang beragama, gitu ya. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Seperti kita menganut agama Islam, berarti kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, beribadah dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan, tanpa dimarahin bunda. Jadi harus sadar sendiri karena kita adalah umat yang beragama, gitu. Yang keempat, melaksanakan ibadah tepat waktu. Contohnya ibadah sholat. Ibadah sholat itu tidak boleh ditunda-tunda karena sholat merupakan ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Waktu sholat subuh sudah ditetapkan waktunya, zuhur, asar, begitu pula maghrib dan isya sudah ditetapkan waktunya. Kita harus melaksanakan ibadahnya tepat waktu dan di awal waktu, gitu ya. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang keenam, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, sekarang simbol rantai yaitu atau simbol sila yang kedua. Simbol sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas. Ya, rantai emas ini terdiri dari mata rantai bulat dan persegi yang berjumlah mata rantai bulatnya ada 9, mata rantai perseginya ada 8. Ya, yang bulat itu melambangkan perempuan Indonesia, sedangkan mata rantai persegi melambangkan laki-laki Indonesia. Mata rantai tersebut saling terikat dan tidak terputus.
melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Makna sila yang kedua adalah setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong satu sama lain, sehingga akan terciptanya kekuatan, tidak akan saling terputus seperti mata rantai ya, yang disimbolkan dengan mata rantai emas dan mata rantai bulat yang saling mengikat gitu. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, tolong menolong, tidak memandang perempuan dan laki-laki, tetap harus saling menghormati, menolong satu sama lain ya. Nah, contoh perilaku pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Yang pertama, ya, saling menghormati dan menghargai antar teman, tidak membeda-bedakan teman, saling tolong menolong dan menghargai keberagaman. Oke, selanjutnya sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Maknanya apa? Makna sila persatuan Indonesia adalah bangsa Indonesia bersatu dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, diperlukan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai. Ya, agar apa? Agar terciptanya kerukunan, ketentraman, hidup saling damai, hidup saling tolong-menolong. Itu harus diperlukan sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, sikap-sikap tersebut harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh pengamalan sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita tidak boleh tuh menjadi seorang provokator yang saling memecah belah, suka mengadu domba. Itu tidak boleh, itu tidak mencerminkan pengamalan sila ketiga ya. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air, rasa cinta mempertahankan tanah air, rasa cinta membela tanah air ya. Rasa cinta untuk bersatu padu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak saling membeda-bedakan. Nah, yang keempat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Misalnya, contohnya, ketika kita hobi sekali menggambar, terus kita berada di tempat umum dengan ada tembok besar, nah kita ingin sekali menggambar pada tembok tersebut, tapi kita harus sadar bahwasanya tembok yang ada di tempat umum itu merupakan milik bersama, jadi tidak boleh dicoret-coret ya. Kita harus menjaga keutuhan fasilitas umum demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi kita yang ingin menggambar itu. Nah, itu contohnya ya, salah satu contohnya. Yang keempat, makna sila yang keempat yang disimbolkan oleh kepala banteng yaitu penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, sila yang keempat itu apa sih yang disimbolkan oleh kepala banteng? Yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya yaitu penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, keputusan yang diambil adalah keputusan bersama melalui hasil musyawarah untuk mencapai mufakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Indonesia itu adalah bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah, menjunjung tinggi
sikap saling menghargai pendapat orang lain. Jika ada masalah harus dimusyawarahkan lalu diambil kesepakatan bersama atau yang mencapai mufakat. Jadi bukan kepentingan sendiri, tapi kesepakatan yang diambil adalah kesepakatan bersama melalui jalan musyawarah. Nah, contoh pengamalan perilaku sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya dalam kehidupan di keluarga kalian masing-masing. Nah, ketika kalian ingin merencanakan liburan, itu karena dalam sebuah keluarga ada anggota keluarganya, ada kepala keluarga yaitu ayah, ada anggota keluarga, ada ibu, ada anaknya. Nah, itu ketika kita ingin merencanakan liburan, kita tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi, tapi kita harus musyawarah keluarga untuk menentukan tempat liburan mana nih yang akan kita kunjungi gitu. Jadi tidak boleh mengedepankan keinginan kita harus bermusyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan gitu ya. Selanjutnya simbol Pancasila yang kelima yang disimbolkan dengan tumbuhan padi dan kapas. Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan atau pangan dan pakaian atau sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara Republik Indonesia untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku pengamalan sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Yang pertama, mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat. Banyak contohnya. Misalnya apa? Ketika di sekolah ada teman yang sedang bertengkar, kita harus memisahkan, harus melerai mereka gitu. Kita harus menjadi penengah, bukan malah memihak salah satunya. Mentang-mentang si A adalah teman kita memihak kepada A padahal A yang salah. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru tentang makna dari simbol negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila dan simbol pada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, nanti akan ada soal yang diberikan oleh Bu Guru di grup WA masing-masing. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku home learning ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa videonya ditonton sampai habis. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.